Halo semua, selamat datang di Karo Taro. Perkenalkan aku Karo, dan aku akan menjadi peramalmu untuk hari ini. Di video ini kita mau cari tahu kenapa kamu single, apa alasannya, kenapa. Ya jadi kita ke spesifiknya gitu ya. Kira-kira makna dari momen ini di hidup kamu itu apa, dan apa advice yang kamu bisa dapat dari ini semua, apa lesson yang kamu bisa dapat dari ini semua. Mungkin kamu tahu jawabannya, mungkin juga enggak. Mungkin hari ini kamu belajar sesuatu dari diri kamu sendiri dan kamu dapat reality check. Mungkin juga kamu udah tahu sama ini dan video ini hanya mengkonfirmasi saja ya. Oke, di video ini kita nggak pick a card tapi pick a picture. Jadi di sini ada 3 gambar. Jadi aku mau kamu pilih apapun yang kamu mau deh. Soalnya ada beberapa grup yang temanya agak mirip. Jadi kalau kamu ngerasa kamu mau buka 2 gambar, 2 ramalan juga nggak apa-apa, terserah kamu. Tapi yang penting dari 3 gambar ini ya, kira-kira gambar apa yang paling memanggil kamu, yang paling menarik perhatian kamu, pesan kamu di situ. Semoga resonate ya. Kalau sudah pilih, silahkan klik time code di description box. Di situ kamu langsung ke ramalan kamu. Okay, I'll see you in your reading. Halo grup 1, welcome to your reading. Hari ini kita mau cari tahu alasan kenapa kamu single. Kita akan shuffle oracle card ini yang akan berupa kartu atau gambar yang kamu pilih di pick a picture portion of the video ya. Kenapa grup 1 single? Sepertinya 2 kartu ini keluar, cuma aku ngerasa itu gara-gara tangan aku dia nggak keluar. Nah, aku maunya kayak gitu. Alasan kenapa grup 1 single: make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Menarik ya message-nya. Grup 1, aku ngerasa kamu selama ini tuh pasrah dalam percintaan. Kayak kamu tuh mungkin tipikal orang yang lebih suka dikejar sama sesuatu, dikejar sama seseorang ya. Kayak mungkin kamu berharap ada yang deketin kamu, baru kamu kayak terima dia. Mungkin selama ini kamu emang dideketin sama orang dan kamu sendiri nggak pernah ngedeketin orang lain, ngedeketin gebetan kamu. Kayak kamu nunggu-nunggu aja gebetan kamu ngechat duluan atau ngomong sama kamu duluan, dan itu mungkin yang bikin kamu single sekarang. Mungkin kamu sekarang punya seseorang yang kamu tertarik, seorang a crush maybe, tapi belum ada prosesnya, progresnya karena kamu belum make a move. Mungkin semesta ingin kamu untuk mencoba make a move duluan, make the effort duluan. Oke, itu mungkin salah satu kenapa kamu mungkin single sama ini. Sebenarnya mungkin ada potensi buat kamu sama seseorang kok kamu emang tertarik untuk masuk ke dalam hubungan yang baru. Cuman yang menunda itu, yang menunda kamu untuk bergabung dengan seorang yang kamu suka, itu karena kamu belum make a move duluan. Kamu belum cukup memberi effort dari kamu sendiri. Oke, itu untuk dari oracle card-nya. Dan untuk kita mau baca energi kamu lebih dalam ya, alasan kenapa kamu single grup 1. Kenapa grup 1 single? Untuk dengan tarot mucha. Nama tarotnya tarot mucha, tarot decknya. Aku mau ngomong itu berapa kali, tarot mucha. Apa alasan kenapa grup 1 single? Oke. Ini cuma salah satu alasannya ya, tapi bukan main alasannya kenapa kamu single. Ini kita mau cari tahu gambaran besarnya menggunakan tarot. Kenapa grup 1 single? Nice. Kamu sibuk ya sekarang? Aku ngerasa kamu lagi coba. Oke. Iya, kamu sibuk banget. Oke.
cukup. Kita ada Ten of Wands, kartu yang pertama keluar. Berikutnya ada King of Pentacles dan Six of Wands. Yang terakhir ada The Hierophant reverse dan Nine of Swords. Oke, grup 1. Ini aku muat-muatin ke frame-nya aja ya. Maaf kalau agak ganggu layoutnya. Nah, aku ngerasa kamu cukup ngegalauin situasi ini ya. Kayak galau dan gak galau sih. Kamu tuh coba untuk mengabaikan kesinggelan kamu sekarang mungkin dari pekerjaan. Tapi aku gak ngerasa kamu ini sih kesepian atau apa. Cuman mungkin kamu ada momen dimana kamu ngerasa agak mellow, agak empty, agak kosong gitu. Kayak betapa indahnya sepertinya kalau punya seorang kekasih. Kayak aku ngerasa kamu tuh ada masa galaunya juga gitu loh. Walaupun kamu gak begitu desperate buat punya pacar, cuman kayak kamu ada galau momennya gitu. Tapi kenapa kamu single untuk sekarang? Karena kamu fokusnya sama sesuatu yang completely different, yaitu aku ngerasa kamu sekarang lebih fokus ke hal material, bisa jadi karir atau ya aku ngerasa kamu sekarang lagi ngeprioritasiin material kamu ya. Itu sih kayak misalnya di karir kamu pingin fokus ke naik jabatan atau work on your recognition. Ini aku dapat dari Six of Wands. Kalau misal kamu kalau kamu masih di sekolah, mungkin ini juga bisa bermaksud, atau kuliah. Kamu mungkin sekarang lagi era-era ambisnya, dimana kamu mau kayak taruh nama kamu out there, mau di karir atau sekolah sih. Kayak aku ngerasa kamu tuh sekarang lagi pingin put your name out there for people to know you, for people to recognize you, and you want to know your worth from what you're doing, what you're good at. You want people to see you. Aku sih lihat itu ya. Kamu tuh sekarang fokusnya lebih ke orang-orang secara massal. Kamu pingin dapet, nggak validasi juga sih. Kayak kamu pingin orang-orang lain tuh kayak tahu kamu dan langsung terngiang-ngiang kayak, oh grup 1 tuh orangnya keren ya. They get their shit together. They are girl boss or boy boss. Kayak grup 1 tuh orangnya keren, orangnya sukses, orangnya hard worker. Kamu tuh pingin, ya itu aku rasa you're working on your branding right now sebagai orang yang sukses dan keren dan penuh dengan motivasi dan passion juga. Orang yang orang lain suka gitu deh, dan bisa percaya dan bisa trust. Ya, aku juga ngerasa kamu lagi emang ya lebih fokus ke bikin creating your foundation in life, terutama di hal material. Mungkin sekarang emang, pokoknya aku ngerasa emang bukan prioritas sih kamu itu sekarang ya. Kamu lagi nggak ngeprioritasiin percintaan aja sih yang aku rasa. Karena mungkin kamu ngerasa kamu tahu bebannya dari sebuah hubungan, dan kamu lagi males untuk menghadapkan itu. Kamu lagi males untuk ngurusin orang lain. Kayak kamu tuh pingin, ya udah kalau gue struggle, gue mendingan struggle karena gue sendiri aja, bukan karena orang lain. Kayak aku ngerasa kamu tuh sekarang emang lagi nggak ada waktu buat ngurusin orang lain, karena ya kalau kita dalam hubungan kita harus ngurusin orang lain, of course. Dan mungkin dari kesibukan kamu juga jadi agak susah untuk beristirahat. Agak susah tidur, kepikiran ini kepikiran itu, karena ya aku ngerasa kamu lagi planning buat menjadi ini sih. Aku ngerasa kamu emang lagi OTW glow up aja gitu, dan mungkin juga udah glow up dengan King of Pentacles ini ya. Aku ngerasa kamu orangnya cukup bijak dalam bikin sebuah keputusannya grup 1. Dan keputusan kamu untuk fokus di sekolah atau karir sekarang itu, menurut aku it's a good decision that you made to prioritize this more. Karena aku ngerasa kamu tuh nyadar kalau dalam hubungan
kita butuh yang banyak ya buat berhubungan sama orang lain, buat go into a relationship. It's bullshit. Money is a part of a relationship. It is one of the foundation in a relationship. It is a huge factor. Jadi, dan kamu punya kesadaran itu, kamu tuh orangnya, aku ngerasa kamu tuh bukan tipikal orang yang ngeromantisir hal-hal yang nggak perlu diromantisir. Kayak kamu tuh orangnya cukup realistis ya, grup 1. Kamu orangnya realis, dan kamu tahu kalau dalam hubungan itu pasti nggak semuanya itu romantis, nggak semuanya itu seperti di film-film, seperti fantasi. Mungkin kamu sudah terekspos dengan kenyataan ini sejak kecil, dari keluarga kamu mungkin, atau dari aku ngerasa father figure, mungkin bapak kamu atau siapapun yang father figure dalam hidup kamu itu mengajarkan kamu kalau ya kenyataannya itu seperti ini, kita tuh harus realistis dalam hidup, dan kamu menerapkan ini dalam semua aspek dalam hidup, termasuk hubungan juga ya, relationship juga. Dan ya menurut aku sih you're saving yourself with that outlook. I mean, jujur aku sendiri tuh kadang masih terlalu pakai perasaan nih, kayak kalau misalnya ya kita nggak usah ngomongin aku deh, cuman kayak aku sendiri masih nggak berprinsip seperti itu. Iya, dan kamu nyadar aja kayak kalau misalnya emang kamu mau memulai sebuah hubungan baru, ya at least dari gue sendiri, gue harus stabil dulu. Gue harus bikin fondasi buat gue sendiri dulu, biar nanti kalau gue udah punya cewek atau cowok, gue nggak bakal susah banget gitu loh. Kita ke sebuah hubungan bukan buat bikin masalah baru kan, kayak justru kayak buat heal each other and like just be a good partner instead of jadi beban. Kita nggak mau jadi beban untuk pacar kita, jadi dan kita nggak mau pacar kita jadi beban juga. Dan kamu menyadari itu, dan kamu kayak udah punya rencana sendiri lah, kayak aku rasa ya, kayak ya udah sekarang waktunya gue untuk membekali diri aja. Bakal ada kok sebuah romance, kayak aku ngerasa kamu kayak cukup optimis juga. Tapi kadang juga enggak, ya ini nih kadang kamu ada satu saat dimana kamu tuh kayak happy aja, dan kayak gue bakal ketemu kok the one, gue bakal ketemu jodoh gue bakal punya pacar kok suatu saat, pasti ada aja orang yang buat gue gitu. Tapi mungkin ada satu malam dimana kamu tuh kayak bener-bener ngegalauin itu semua, kayak tapi ya enggak ya, I don't think anyone would want me, I don't think anyone would love me. Kayak kamu tuh masih ada momen-momen kayak gitunya, and that's okay. Kalau emang kamu merasakan itu, rasakan perasaan itu aja ya. I'm not gonna be here and telling you that no sis, you're worth a diamond, because that's true, even though that's true. Tapi kadang kita harus ngevalidasi perasaan jengkel kita juga gitu. Pasti ada alasannya kenapa kamu ngerasa kayak gini, dan kita nggak bisa langsung nge-dismiss itu juga ya. Jadi ini alasan kenapa kamu single. Semoga aku jelasinnya. Dan mari kita cari tahu advice. Aku mau kasih kamu advice menggunakan tarot deck ini. Ini namanya Menara Erotica Tarot. Gambarnya agak vulgar, jadi mohon maaf dulu sebelumnya. Alasan kenapa gue, maaf, apa advice untuk grup 1? Okay, got the King of Cups dan Nine of Pentacles reversed. Okay, interesting. Dah. Oke, aku udah ngelihat sebuah pattern ya dari kamu. Ini agak terlalu turun ya. Aku dapat banyak energi air dari grup ini sama api ya. Oke, pesan untuk kamu grup 1, advice untuk kamu. Jangan terlalu nyaman sama situasi kamu yang sekarang ya, karena aku ada rasa kamu tuh sebenarnya pingin
sebuah pasangan. Kamu tuh walaupun kamu lagi sibuk ngelakuin ini itu, kamu tuh deep down you long for a partner, which is okay. It's okay to want someone by your side. I mean, humans are social beings. Kita dibuat, dibikin, didesain untuk emang bersosialisasi, untuk emang membutuhkan orang lain gitu loh. Kita bisa sih hidup sendiri, cuman lebih seru kok sama orang lain juga kan. If you meet the person that you genuinely love, life is much more better like that. Kayak aku rasa kamu udah bisa ya tinggal sendiri. Good job, kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri. That's good for you. Sekarang kamu juga harus nyaman untuk membagikan space kamu dengan orang lain juga. Ya, kamu jangan terlalu Oke, grup 1 ini aku lihat juga dari kamu ya. Kamu tuh orangnya agak gampang untuk ngedismiss emosi kamu, perasaan kamu. And it's not doing you any good. Kalau kamu punya perasaan, rasain aja itu. Jangan langsung kayak ini perasaan ini tuh nggak masuk akal, gue seharusnya nggak usah mikirin soal ini. Kayak pasti your mind is trying to tell you something, and sometimes you listen to your heart, you listen to your mind. They want to speak to you, they want to talk to you, even though kadang yang diomongin itu jelek. Just think about it. Think about the things that your heart and your mind is trying to tell you. Dan kalau kamu ngerasa susah untuk memproses itu, talk to your closest friends or the people that you trust about it. Dan itu juga alasan kenapa kamu mungkin butuh seorang pasangan ya. Soalnya ini yang aku rasa advice itu lebih ngemotivasi kamu untuk get yourself out there, get yourself someone that you can actually share all of this baggage with. Karena aku ngerasa kamu itu kamu tuh butuh sebuah ini jijik banget ngomongnya, tapi human diary ya. Butuh seseorang yang kamu bisa ngeluapin emosi kamu, yang bisa ngevalidasi perasaan kamu juga, to tell you that it's okay. Dan iya sih, itu yang aku dapat dari kamu ya. Jadi jangan takut untuk nge-share, nge-share perasaan dan emosi kamu ke orang lain dan ke kamu sendiri. Ya, jangan langsung reject semua emosi kamu, semua perasaan dan pikiran kamu ya. Aku rasa kamu udah cukup alone time-nya untuk sekarang. Kayak kamu udah, orang bisa gila loh kalau kelamaan sendiri. Jadi hati-hati dari situ juga ya. Dan aku kalau emang kamu tuh fokusnya lebih ke ini sekarang, good for you, you do you aja ya. Cuman ini aku kasih tip, kalau misalnya kamu emang ingin untuk berpasangan, udah ngedeketin crush kamu atau apa gitu, jangan takut untuk ngelakuin itu. Kamu harus keluar dari zona nyaman kamu dulu untuk itu ya. Make the effort, make the first move for an example. Jadi jangan takut, karena aku ngerasa kamu tuh lagi di fase individualis ini, nyaman dengan diri sendiri, nyaman dengan isolasi ini tuh buat defense mechanism kamu juga gitu. Kayak kamu tuh pingin menyatakan ke orang lain kalau gue senang kok sendiri, gue nyaman kok sendiri, gue nggak butuh seseorang kok buat sendiri, kayak buat happy gitu. Gue udah happy sendiri, I'm not as miserable as you guys are. Gitu. Mungkin gak kayak gitu ya, cuman vibes-nya agak kayak gitu. Kayak kamu tuh pingin, mungkin diantara kamu juga ngerasa untuk menyalahkan perasaan kamu tuh sebuah kelemahan juga, which is, I get it, but like everyone feels something, you know. Kayak semua orang punya perasaan, semua orang yang punya akal, yang punya jantung yang berdebar itu punya perasaan dan punya pemikiran ya. Jadi jangan malu untuk merasakan apapun gitu loh, jangan terlalu batu ya. Jadi ya itu sih yang aku mau omongin ke kamu. Grup 1
Okay, it's okay to feel, it's okay to be with someone, it's okay to not be alone for once, it's okay to need someone. Itu yang aku rasain banget dari kamu ya. It's okay to need someone, it's okay to make the first move. Alright, then untuk sekarang tapi you're doing a good job so far, kayak no complaints. Yang kamu butuh improve aja ya relationship kamu dengan perasaan kamu sendiri, dengan ego kamu juga. Oke, grup 1, itulah ramalan kamu untuk hari ini. Thank you for letting me read you. Thank you for watching this video. Give this video a like kalau kamu resonate. Komen juga kira-kira kalau kamu resonate atau enggak. And yeah, I'll see you next time. Have a good day or a good night. Dadah! Halo grup 2, welcome to your reading. Hari ini kita mau cari tahu alasan kenapa kamu single. Pertama kita mau shuffle oracle card ini dulu, The Romance Angels. Kartu yang akan keluar berupa gambar yang kamu pilih ya di awal. Oke. Alasan kenapa grup 2 single, Please Spirit advise group 2 single. Kenapa grup 2 jomblo? Aku benci banget kata itu. Oke. Ada 2 kartu yang keluar. Yang pertama yang gambarnya keluar dan ini berupa gambar yang kamu pilih. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Then, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Hell yeah. Okay. Ini menurut aku 2 kartu yang sama sih. Aku nggak mau ambil kata each other di sini. Bukan nggak mau sih. Aku lebih dapat pokoknya get to know yourself more. Get to know yourself more. As you reveal your innermost selves to yourself, your bond with yourself will deepen. Jadi temanya kamu grup 2 adalah self-love. Alasan kenapa kamu single sekarang adalah semesta ingin kamu untuk mencintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain. Itu quotes basi banget, cuman itu sangat nyata. At least bukan lebih ke cintai diri sendiri, tapi menerima diri sendiri. Itu yang lebih penting ya. Accepting yourself, self-acceptance. Itu juga lebih gampang daripada self-love, karena untuk mencintai diri sendiri itu gak usah mencintai diri sendiri, mungkin itu kesannya agak narsis ya. Menyayangi diri sendiri itu lebih enak ngomongnya. Menyayangi diri sendiri. Susah untuk menyayangi diri sendiri. Jadi aku mau bilangnya menerima diri sendiri aja ya. Oke, mari kita tahu lebih lanjut, elaborasi dikit soal self-love kamu ini. Wah, ini kenapa ada kartu yang kebalik? Kenapa kamu single? Grup 2, sorry. Alasan kenapa grup 2 single? Oh, that's a bad shuffle. Let's do it again. Okay, that's better. Kenapa grup 2 single, Spirit? Okay, udah ada yang keluar. The Hanged Man. Kenapa grup 2 single? Kenapa grup 2 single? Setiap kali aku ngomong dia selalu keluar ya, ini kebanyakan kartunya, please. Tapi ini Major Arcana loh dari tadi. Tadi kartu yang banyak keluar itu juga Major Arcana. Jadi ada makna penting di balik fase kamu yang sekarang, fase hidup kamu sekarang ini. Maaf ya, aku agak gak jelas ngomongnya. Oke. Major Arcana semua, gengs. Apa ini? And the Knight of Pentacles.
ada Hanged Man, ada The Hermit, The Fool Reversed, dan Knight of Pentacles. Oke, grup 2, alasan kenapa kamu single. Di sini kita ada tema love yourself dulu kan. Dan untuk porsi tarotnya, aku rasa emang kamu tuh butuh waktu untuk diri kamu sendiri. Ada pesan dari grup yang lain, aku gak mau sebut grup yang mana. Mereka justru dianjurkan untuk bertemu dengan seseorang yang baru, get into the dating scene malah. Tapi untuk kamu ini kebalikannya, justru kamu dianjurkan untuk me time dulu, untuk mengenal kamu lebih dalam, untuk menyendiri dulu lah dari dating scene. Kalau misalnya selama ini kamu itu emang belum pernah berada dalam hubungan, belum pernah punya pacar, single sejak lahir, dan kamu dapat pesan seperti ini, aku ngerti kenapa kamu kesel, aku ngerti frustasi kamu, apalagi kalau misalnya kamu tertarik dengan seseorang, kalau kamu lagi, kalau kamu punya crush dan kamu dapat pesan ini kan kayak, anjir terus kapan dong bang terus I get it, cuman kalau misalnya kamu deketin dia sekarang dengan mindset kamu yang belum matang, dengan relationship kamu dengan diri kamu sendiri yang belum matang, itu hubungannya bisa destruktif loh, bisa cuman bertahan selama 2 bulan paling lama. Percaya sama aku, karena aku ngerasa kamu belum begitu siap aja sih untuk emang balik lagi dalam the dating scene atau berkecimpung for the first time di ke dating scene. Dan even kalau kamu pernah punya hubungan sebelumnya, aku ngerasa they all ended quite not badly, tapi kayak beneran gak jelas aja gitu. Dan jujur aku juga ngerasa kamu gak begitu berubah ya dari relationship yang kamu pernah jalanin. Kayak kamu masih nggak dapet pembelajaran dari mantan kamu juga, karena kamu selalu bertemu dengan orang-orang yang emang nggak begitu, aku nggak mau bilang berguna, tapi kayak berguna nggak begitu ada prospeknya juga, nggak begitu ngebantu kamu juga dalam self development. Kamu bertemu sama orang yang gak cukup challenging sih. Aku ngerasa kamu tuh selama ini pasangan kamu atau mantan kamu tuh orang-orang yang emang aman-aman aja gitu. Dan justru orang-orang yang terlalu aman, kamu pasti harus nyaman sama pasangan kamu, cuman pasangan kamu tuh gak nge-challenge kamu dan gak nge-motivasi kamu untuk berubah, gak nge-point out flaws kamu juga gitu. Dia gak mau ngebantu kamu, itu yang aku ngerasa sih secara emosional. Maybe they're detached, maybe they don't really care about you. Dan itu yang aku rasa ya, kamu di hubungan sebelumnya emang gak begitu connect sebenarnya sama pasangan kamu. Gak ada rasa kepedulian yang to the point dimana kamu tuh emang berubah for the better. Aku ngerasa kamu tuh untuk sekarang ya, untuk energi kamu yang sekarang, versi kamu yang sekarang, kamu tuh tipikal orang yang kalau kekurangannya di point out ke orang lain itu kayak nyebut kekurangan kamu tuh langsung defensif, kamu tuh langsung insecure, kamu langsung kena egonya. Dan of course, gimana enggak ya. Cuma kalau misalnya kamu mungkin lebih mengenal diri kamu lebih dalam, kalau kamu mengenal dan ngevalidasi kekurangan kamu ini, kamu tuh lebih nggak sereaktif itu, nggak sedefensif itu, nggak semarah itu sama statementnya siapapun yang ngomong itu, kekurangan kamu itu. Dan pasti kita mau pasangan kita untuk
heal us for the better, untuk ngebantu kita untuk berkembang jadi orang yang lebih baik kan. Kalau bisa kita punya kekurangan, dia bisa sebut, ya kamu tuh orangnya kayak gini. Beda ya kalau ngekritik sama nge-point out sesuatu untuk ngebantu kamu, itu menurut aku vibes-nya beda. Kalau misalnya orang yang emang ngekritik kamu itu kayak lebih nagging dan emang gak pingin ngebantu kamu untuk menjadi orang yang lebih baik, kayak cuman ngekritik doang, kayak kamu mah gini gitu, tapi sebenarnya nggak ngebantu apapun, kayak dia tuh cuma ngomel gak jelas doang. Itu lebih ke ngekritik, dan itu yang nggak ngebantu, dan orang-orang kayak gitu ya lebih baik ditinggalin juga. Tapi kalau misalnya emang mau ngebantu, dia pasti kayak kasih kamu sebuah solusi, dan kayak mending misalnya kayak menerima sisi kamu yang seperti itu juga, menerima kekurangan kamu, tapi juga mau ngebantu kamu untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk berkembang lah, ngebantu kamu untuk berkembang juga. Tapi kita nggak bisa mengharapkan itu dari pasangan kita ya, karena yang penting kamu ngelakuin itu ke diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu berhasil untuk melakukan itu, kalau misalnya kamu udah bisa self healing dan menerima kamunya yang sekarang, kamu pasti lebih tahu worth kamu kan. Dan dengan worth kamu ini, dengan kamu mengetahui self worth kamu pasti tahu orang yang deserving kamu sama orang yang nggak deserving kamu. Nah dari situ kamu akan memikat pasangan yang emang bagus dan cocok dan akan membantu kamu dalam hidup. Itu ya, jadi kayak menguntungkan kamu dan menguntungkan orang lain juga. Jadi kamu tuh, tujuan kamu sekarang untuk single adalah untuk ini jijik banget ngomongnya, tapi untuk healing, untuk refleksi diri sih. Kayak aku nggak tahu masalah apa yang kamu punya ya, grup 2, dan aku juga bukan psikiater kamu juga yang akan mengasih kamu advice soal mental health. Cuman kalau dari aku sendiri, self-acceptance is a long journey. Dan itu juga kamu gak bisa selesain dalam kayak, oke, hari ini gue mau nerima diri gue sampai gue mati. It's not that easy. It's baby steps. Dan pasti ada momen sehari-harian dimana kita tuh langsung nge-question diri kita sendiri, mempertanyakan perasaan kita sendiri kan, and that's okay. Bukan berarti kita ngedismiss semua, ngebantah semua perasaan negatif ya. Justru kita nggak fokus juga sih, cuman kayak ngelihat, menerima, dan coba untuk bukan melupakan, tapi memproses itu dan memperbaiki itu. Oke. Dan jujur aku sendiri juga belum begitu memiliki jawaban untuk self acceptance dan self love itu sendiri, karena aku sendiri lagi healing, lagi dalam proses. But the first step is to just, this is an ongoing theme, but acknowledge your feelings, acknowledge your emotions. Terimalah semua emosi yang kamu rasain, dan ya memperhatikan emosi kamu juga gitu loh. Perhatiin dia juga, kira-kira kenapa kamu ngerasa kayak gitu, kira-kira apa triggernya. Dan dari situ kamu belajar, oh ternyata aku gak suka ya kalau diginiin, ternyata kalau aku diginiin reaksi aku tuh seperti ini, dan ini juga gara-gara aku mungkin dulu diginiin. Oh ternyata mulainya tuh dari event ini toh, dan caranya gimana aku untuk berdamai dengan masa lalu aku yang seperti ini, yang gimana caranya aku berdamai dengan trigger aku gitu. It's a whole fucking journey, it's a long ass journey, and I wish you luck. We're going through the same thing, honestly. This is what I'm going through right now.
Cuman ya untuk kamu sekarang, kamu dianjurkan untuk fokus ke diri kamu sendiri dulu sebelum get into a new relationship. Karena kalau kamu paksain diri kamu untuk berhubungan sama orang dan tapi kamu sendirian secara emosi juga belum begitu siap dan belum berubah, ya kamu akan dapat hasil yang sama terus seperti relationship sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kamu disakitin orang lain. Jangan sampai kamu nyakitin orang lain juga. Kamu bakal ada deh momen glow up-nya. Kalau misalnya kamu jalani ini semua ya, kamu pasti, kalau kamu fokus sama diri kamu sendiri dulu. Dan ini juga bisa Knight of Pentacles. Aku ngerasa ini prosesnya cukup lama sih untuk kamu ya, kalau aku mau jujur. Pokoknya pesan dari kartu tarotnya sendiri, selama ini emang belum ada perubahan dari kamu sendiri. Semua itu stagnan. Waktunya kamu untuk berefleksi diri, mengaca masa lalu kamu lah, mengulik diri kamu sendiri, itu yang paling penting sih. Jangan terlalu terburu-buru sama sesuatu. Ya, don't make a leap. Just don't. Don't be too spontaneous to things. Pikirin konsekuensi kalau kamu ngelakuin sesuatu. Jangan terlalu gampang kebawa dengan suasana gitu ya. Dan buat Knight of Pentacles, it's time to take everything slowly. Baby steps are important. Pentacles itu, dia itu pergerakannya yang paling lambat di antara yang lain. Kan ada Swords, pedang, Wands, tongkat, Cups, dan Pentacles ya. Pentacles tuh yang koin ini, dan pedang tuh yang paling cepat, tongkat tuh yang kedua paling cepat, terus yang paling lambat itu si Pentacles ini, elemen tanah. Karena Pentacles itu, kenapa dia lambat? Karena dia pingin stabil dulu sebelum dia mengambil sebuah aksi. Dia bukan lambat karena orangnya lelet, enggak. Karena dia tuh pingin nyaman dulu gitu sebelum melakukan sesuatu. Dia nggak se-reckless si pedang ini. Dia nggak soalnya pedang tuh dia nggak terlalu mikir gitu loh orangnya. Kayak terlalu ke bawah suasana. Kayak bukan ke bawah suasana ya, cuman pokoknya pergerakannya cepet aja deh. Kadang cepet itu tanpa mikir, tapi juga dia cepet pergerakannya karena takut sebuah opportunity itu akan hilang gara-gara dia terlalu lambat. Sedangkan kalau menurut aku Pentacles yang paling bijak ya di antara 4 itu, karena dia tahu sama kapabilitasnya dia. Dia tahu kalau sekarang emang gue belum siap, jadi gue mendingan belajar dulu, gue mendingan siap-siap dulu, ngebekalin diri dulu sebelum gue take action. Pentacles itu sangat kalkulatif. Dia nggak mau ke sebuah situasi tanpa ada persiapan, tanpa ada preparation, tanpa ada fondasi. Fondasi itu sangat penting bagi Pentacles ya. Fondasi material terutama ya. Dan ini yang penting buat kamu juga. Jangan mulai just don't go into things without preparing for anything. And this thing, I think, for you is a relationship. Karena kita ngomongin soal kenapa kamu single, dan ya bekalin diri dulu aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang lama ya, hidup tuh panjang kok, insya Allah. Hidup kamu panjang kok. Dan sekarang lebih penting waktunya kamu tuh untuk heal yourself sebelum apapun. Biar nanti pas kamu udah pas kamu battle sama siapapun itu, pas kamu dating sama orang yang baru, kamu gak bakal melakukan kesalahan yang sama lagi. Kamu udah tahu apa yang kamu harus lakukan kalau misalnya ini terjadi, itu terjadi. Kamu sudah mempersiapkan diri kamu sudah bijak lah. Okay. Ya. Yeah.
Ini aku juga nggak, pokoknya kamu fokus ke apapun kecuali percintaan deh. Karir juga bisa kamu fokusin, of course. Fokus di karir juga. Pokoknya untuk kamu, sabar aja ya. Pasti ada kok. Pasti ada suatu saat kamu bakal nemu the one, jodoh kamu itu. Tapi sebelum kamu bertemu sama jodoh kamu, ya kamu harus benerin diri kamu sendiri dulu. Biar jodoh kamu juga bertemu dengan kamu dengan versi yang lebih cemerlang, yang lebih afdol. Oke, ini advice tambahan dari kartu tarot Menera Erotica Tarot. Dia gambarnya agak vulgar, jadi mohon maaf sebelumnya. For group 2, advice for group 2. Okay. So aku kayak tadi udah kasih kamu advice cukup panjang. Ini additional advice aja ya. Yeah. Go back to reality. Focus on your own reality. Jangan terlalu berfantasi soal ini itu, soal percintaan, soal skenario-skenario yang kamu bikin di kepala kamu. Nggak usah. Just go back to reality and be more decisive about the things that are presented to you. Kalau misalnya kamu, jadi jangan pelin-pelan lah jadi orang. Itu juga kalau advice dari si kartu ini. Go back to reality dan don't be afraid to say no. Itu aku dapat dari kartu tarot ini ya. Untuk go back to reality ini, aku ngerasa kamu tuh suka bikin, aku ngerasa kamu orang emang romantis sih. Grup 2 kamu, you love being in love and I can't blame you. I feel like this is my group. Aku bisa relate banget sama kamu grup 2. Jadi we in it together. We love to be in love. We love the idea of love. Kamu suka bikin skenario di kepala kamu soal kamu dan crush kamu mungkin, atau kamu sama siapapun itu, pasangan yang perfect lah. Tapi tarot di sini mengatakan kamu untuk stop that behavior. Waktunya jangan sekarang dulu untuk kayak gitu ya. Perilaku seperti ini cuma berupa distraksi kamu dari melakukan ini semua ya. Jadi just go back to reality, face what you need to face. Jangan terlalu have your head up in the clouds. Jangan terlalu gampang terdistraksi dengan pikiran, dengan fantasi kamu sendiri. Karena itu akan mengecewakan kamu doang. Just get over it. You won't be with your idol. You won't be with your bias. And that's okay. And yeah, pokoknya ada waktunya lah dimana kita bisa berfantasi, tapi dimana kamu harus go back to reality. Dan untuk Five of Pentacles ini, advice kamu adalah it's okay to say no. Ya, jangan takut untuk say no ke apapun, ke dalam percintaan lah, dalam pekerjaan, dalam pertemanan. It's okay to say no for once. Aku dapat energi people pleaser banget juga dari kamu, jadi mungkin ini sesuatu yang agak susah ya untuk kamu. Itu aja sih. Buat kamu grup 2, aku cukup capek ngebaca kamu karena aku ngerasa aku ngebaca diri aku sendiri jujur. Dan aku agak tidak menerima aja untuk dibaca unattended, unsolicited tarot reading. Dan begitulah ramalan kita hari ini grup 2. Thank you for letting me read you. Give this video a like kalau kamu resonate, comment juga kalau kamu resonate. And thank you again for watching this video, and I'll see you next time. Have a good day or a good night. Dadah! Halo grup 3, welcome to your reading. Hari ini kita mau cari tahu alasan kenapa kamu single. Kita mau shuffle oracle card ini dulu ya, buat mencari main theme-nya gitu. Nanti gambar yang kartu yang keluar merupakan gambar yang kamu pilih di awal video ya.
Alasan kenapa grup 3 single? Kenapa grup 3 single? Please Spirit. Why is group 3 single? Oke, kita taruh dulu. Aku mau kartu yang kayak bener-bener terbang dari decknya gitu. Kayak grup yang lain. Oke, seperti itu. Oh, it is safe for you to love. Ooh, open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay. Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay. Grup 3. Aku rasa kamu sebenarnya udah bisa loh to be back in a relationship or to start a new relationship sama orang siapapun yang kamu mau ya, yang kamu suka. Jangan ngasal juga milih pasangan. Di sini iya, sekarang sebenarnya waktu yang aman buat kamu pacaran, buat kamu deketin siapapun yang kamu mau deketin gebetan kamu. Ini nggak harus agama sih, cuman yang aku rasa ini emang waktu yang kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan seseorang. Jadi ini timing yang bener-bener pas kalau kamu mulai sekarang juga. Itu yang aku tangkap dari kartu ini sama ini ya. Jadi ini semua tuh sudah sesuai dengan rencana alam semesta atau rencana Tuhan. Apalah yang kamu percaya. Jadi alasan kamu single sekarang itu karena emang takdir. Karena emang waktunya sebelum ini kamu emang single, tapi semesta mengasih kamu lampu hijau kalau misalnya kamu emang mau ngegebet seseorang. Kalau kamu emang pingin sebuah hubungan yang baru ya. Soalnya yang aku rasa kamu emang selama ini tuh gak terlalu mencari seseorang, kayak gak terlalu bener-bener craving buat ini juga sih, berpacaran. Kayak menurut kamu itu bukan sebuah kepentingan, sebuah keharusan. Kamu nyaman-nyaman aja dengan diri kamu sendiri. Dan ya udah kayak YOLO aja. Kalau misalnya emang ada orang yang kamu tertarik, ya wes. Kalau enggak juga ya udah. Tapi even kalau kamu suka sama seseorang, aku ngerasa kamu nggak bener-bener deketin dia juga gitu loh. Kamu kayak ya udah menggemari aja dari jauh. Aku rasa emang kamu agak skeptis ya kalau misalnya soal percintaan itu ya. Itu yang aku dapat dari energi Oracle Cards ini. Mari kita klarifikasi dengan kartu tarot. Di sini aku pakai tarot deck Tarot Mucha. Kenapa grup 3 single? Apa alasannya? Shuffle yang sangat buruk. Mari kita shuffle lagi. Kenapa grup 3 single? Hold up. Okay, that's better. Please Spirit. Kenapa grup 3 single? Apa alasan dari itu? Kenapa grup 3 single? Why is group 3 single, Spirit? Please explain. Oh. Okay. Energi kamu agak mirip sama energi grup yang lain. Aku nggak mau mention grup apa. Okay. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu mau buka satu ramalan lagi, kamu mau milih satu gambar lagi, silahkan. Mungkin ada pesan untuk kamu di situ. Aku nggak ketawain kamu kok. Aku ketawa karena I feel you.
Dia sebenarnya tadi kartunya keluarnya kebalik sih. Tapi coba kita cari tahu. Aku nggak mau lihat decknya. Iya, dia maunya kebalik. Jadi aku balikin ya. Oke, grup 3. Alasan kenapa kamu single. Percaya nggak sama aku kalau misalnya aku bilang semua kecemasan kamu itu tuh cuma di kepala kamu doang. Dan aku ngerasa itu nggak pertama kali kamu denger itu ya. Obviously, aku ngerasa kamu tuh orangnya emang agak overthinker dan tipikal orang yang kalau mikirin sesuatu tuh langsung ke skenario yang buruknya gitu. Kayak apa namanya, ya pokoknya langsung mikir negatif deh, negatif thinking mulu. Dan aku ngerasa kamu juga kayak gitu dalam percintaan ya. Kamu tuh emang udah pesimis aja gitu. Bukan karena kamu benci dengan ide kecintaan, kamu bukan pesimis dengan percintaan, kamu gak pesimis sama ide cinta. Cuma kamu pesimis sama kamunya sendiri. Kamu gak tahu kalau misalnya kamu tuh bakal jadi pasangan yang bisa bener-bener mensupport, menyayangi, menjaga pasangan kamu dengan baik dan selayaknya. Kayak kamu tahu kamu tuh kurang, ya kamu takut kamu kurang aja gitu loh buat pasangan kamu. Kamu takut kamu tuh nggak cukup buat dia karena lo ngerasa kamu tuh orangnya emang penyayang banget ya, grup 3. Sebenarnya ya, kamu tuh orangnya penyayang. Jadi buat kamu punya ketakutan ini tuh juga udah cukup apa ya, it already proves that you care that much about your partner. Gak semua orang tuh memiliki pertimbangan yang kamu miliki gitu, yang kamu punya. Gak semua orang tuh mikirin apa yang kamu mikirin soal preparation sebelum percintaan. Kadang orang tuh kayak kalau misalnya dia suka sama A, dia langsung aja gitu suka sama A, dan kayak ya udah kalau misalnya emang ada kesempatannya ya kita jadian aja gitu loh. Tapi aku ngerasa kamu tuh tipikal orang yang oke, kamu suka sama A, cuman kamu takut ngedeketin dia karena kamu takut kamu nggak bisa bener-bener jadi pasangan yang baik gitu. Jadi kamu langsung kayak mikir duluan, kalau gue deketin A kayak juga A nggak mau sama gue karena gue orangnya nggak gini nggak gitu, dan kayaknya gue juga bakal nyakitin dia, atau mungkin gue juga bakal disakitin dia karena gue orangnya sensitif banget, bla 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 gitu. Kayak udah bikin konklusi kamu sendiri gitu. Dan dari kamu sendiri ya sih ini jadi kamu tuh ada di satu sisi kamu mikirin soal yang negatif-negatif itu, terus nanti kamu frustasi sendiri sama pemikiran kamu, kayak bolak-balik gitu loh, kayak iya enggak ya. Dan itu bikin kamu sangat amat frustasi, kayak si mbak ini yang gak bisa tidur, yang pusing sampai telanjang. Dan iya sih, itu sih. Dan dari Four of Wands ini aku juga ngerasa ya kamu ngerasa kamu tuh nggak cukup, kurang secara emosional, secara finansial juga. Kamu takut kamu nggak bisa jadi fondasi untuk pasangan kamu, karena aku ngerasa kamu tuh tipikal orang yang kalau misalnya emang udah pacaran itu 100% banget gitu loh. In everything you do, 100% commitment, 100% love, 100% passion. And jadi kamu tuh pingin bener-bener siap dan gak mau ada sebuah imperfection gitu loh dalam diri kamu sendiri gitu. Karena yang aku rasa kamu kayak banyak, you have a lot of passion for love. You love love, I feel like. You put love in a high regard, that's why. Mungkin diantara dari kamu juga mikir love itu kayak something really pure, and you're afraid to tarnish it by fucking it up, and you're afraid of fucking it up. That's why you put distance between you and love, because you're afraid of fucking it up. You're afraid you're not gonna get the happy ending that you wish with someone because of you, because you're the one who fucked it up. Dan kok kamu emang ngerasa belum siap, aku nggak nyalahin kamu juga.
ya udah, kalau misalnya kamu ngerasain ini sekarang, kayak menurut aku juga emang kamu belum siap buat cinta, kamu belum siap untuk even though it says here it is safe for you to love. Okay, ini yang aku dapat ya. It is safe for you to love anytime. Tapi selagi kamu masih di state yang kayak gini, selagi kamu suasana hati kamu masih nggak jelas kayak gini, masih kayak pelin-pelan gitu, ingat ini semua tuh ada di pikiran kamu. Jadi kalau misal kamu berhenti memiliki mindset seperti ini, kalau misal kamu bisa terima aja kondisi, kalau misal kamu bisa breathe in and out and just calm down, sebenarnya selama ini kamu bisa aja go into a relationship. It is safe for you to love. It's always been safe for you to love. Kalau misalnya kamu ngelepasin diri kamu dari semua kegelisahan kamu ini, dan aku tahu itu sangat susah ya, karena ya aku rasa kamu emang struggle banget sama kondisi ini. Makanya aku agak bingung kenapa dia keluar. Mungkin ini bisa jadi afirmasi ya buat kamu. It is safe for me to love. It is safe for me to love. You can repeat that, you can chant that sampai kamu kesuges. Itu yang aku sering lakuin juga sih kalau misalnya aku ngerasa gelisah, aku kayak ngezikirin afirmasi gitu, kayak aku ulang-ulangin terus gitu kata-katanya. Dan akhirnya aku juga ke-distract sama afirmasi aku, dan akhirnya aku bisa lebih kalem gitu pikirannya. Jadi mungkin kamu bisa bikin afirmasi kamu sendiri, mau apapun itu, ini bisa salah satunya. Karena I'm really sorry for you for going through what you're going through. It's not easy to be in conflict with yourself, ya. Okay, mari aku mau kasih kamu advice aja deh, dan mungkin sebuah motivasi menggunakan tarot deck ini. Ini tarot decknya agak vulgar ya gambarnya, jadi mohon maaf sebelumnya. Afirmasi kan, motivasi dan advice untuk grup 3 di Spirit. Mungkin diantara dari kamu juga dianjurkan untuk berdoa, sembahyang dengan cara agamamu sendiri ya. Be more in touch with God to calm yourself down if you resonate with that. Kalau enggak, meditasi bisa, apapun lah cara kamu buat clear your mind. Bisa dengan sembahyang, sholat, berdoa, meditasi, nonton video ASMR. Okay. Ini seru banget nonton ASMR tapi. Okay. Motivasi dan advice untuk grup 3. Ini cuplikan beberapa kartu yang mau keluar tapi nggak keluar. Okay. Aku taruh sini aja kalau misalnya aku butuh referensi lagi. Karena aku suka bingung gitu loh sama kartu-kartu yang keluar sendiri. Kayak aku nggak tahu kalau itu gara-gara tanganku doang atau emang itu pesannya. Okay. Banyak banget kartunya. Tapi aku baca main theme ini aja ya. Oke, grup 3 advice untuk kamu. The King of Swords. Ingat ya, ini semua itu ada di kepala kamu, perasaan kamu, dan ya kita bisa validasi itu. Cuman kadang overthinking kita itu tuh purely overthinking doang juga loh, purely perasaan buruk doang. Dan kebanyakan kasus perasaan buruk itu sebenarnya nggak masuk akal ya. Kadang-kadang dia keluar dari nalar juga. Jadi kalau misalnya kamu pikirin lagi, sebenarnya kecemasan kamu itu sebenarnya ada solusinya. Aku ngomong sebenarnya terus. Cuman iya, ada solusinya kok sebenarnya.
Dan si tarot ngasih kamu advice kalau coba kamu lihat masalah kamu ini tuh, perasaan kamu ini tuh sebagai sebuah masalah yang kamu bisa cari solusinya gitu loh. Bukan sebuah kecemasan, tapi sebuah masalah yang udah pasti, yang konkret juga gitu. Emang it's not gonna be easy, cuman kamu dianjurkan untuk lebih berpikir logis soal ini dan jangan terlalu kebawa sama kecemasan kamu, sama keresahan hati kamu sendiri. Jadi orang yang lebih realistis, bukan pesimistis. Ya, karena pesimis sama realisme menurut aku beda. Ya, kalau pesimis kayak langsung ke konklusi buruknya, sedangkan kalau realis dia melihat situasi itu sesuai sama apa yang dia lihat aja, kayak sama kenyataannya apa gitu. Dan aku rasa kamu juga dianjurkan buat ngomong sama temen soal ini. Mungkin nggak harus sih, cuma mungkin kamu coba aja gitu dapet perspektif teman kamu, misalnya soal gebetan kamu gitu, kayak iseng aja gitu, teman deket kamu lah yang kamu udah percaya, kira-kira perspektif dan keresahan kamu tuh apa, dan mungkin dia punya jawaban untuk kamu. Mungkin dia bisa kasih perspektifnya dia sendiri. Kalau misalnya kita dapat perspektif dari orang lain, sebuah perspektif yang kita nggak bisa lihat dari diri kita sendiri, dan kalau itu ngebantu, itu bakal bisa nge-boost kita banget sih, at least in confidence, if they're actually saying something nice. Iya, pokoknya aku lebih dapat advice kamu tuh emang harus lebih tegas sama emosi kamu sih buat sekarang ya, sama kecemasan kamu ini. Kalau misalnya iya, kamu tuh harus ngedisiplin kamu sendiri buat nggak mikirin soal hal-hal negatif ini gitu. Dan iya, itu sih advice yang aku dapat dari dua kartu ini ya, kayak yang aku sebut tadi gitu loh. Coba untuk lihat ini semua tuh dari sisi rasional, dari sisi yang nggak overthinking, dan jangan langsung kayak jangan langsung jump to conclusion dimana kayak nggak ada harapan buat kamu gitu loh. Kamu harus tetap fighting dari semua overthinking kamu ini yang ngejatuhin kamu banget kayaknya. Dan dari kartu ini advice kamu adalah love can be fun. Love gak harus serius terus kok. Dan itu aku rasa dari kamu, kayak kamu tuh agak terlalu, iya, cinta itu serius, komitmen itu serius. Love should be mature, cuman it can be playful too, it can be wholesome and fun too, you know, it can be innocent too, it can be stupid too, kayak just have fun gitu loh, jangan terlalu dibawa serius banget gitu loh. Be agak begoan dikit juga nggak apa-apa kok dalam approach kamu juga gitu loh, kayak nggak usah mikir terlalu panjang gitu loh. Love like a child. Anak kecil kan belak-belakan banget ya. Nggak ada gengsi, nggak ada malu, nggak ada kayak dia terang-terangan aja gitu loh. Kalau misalnya dia suka sama seseorang gitu loh, kayak iya aku suka sama Alif gitu kan, kayak si Alif juga suka sama si dia gitu. Dan ya jadi kayak nggak apa-apa, take it lightly, don't take it too seriously. And ini khusus buat kamu aja ya, karena banyak orang yang nggak nganggep cinta itu serius sama sekali dan main-mainin cinta. Advice ini bukan untuk mereka, advice ini untuk kamu yang nonton video ini, yang nonton grup 3, yang milih grup 3, khusus buat kamu ya. It can be fun too, love can be fun, love can be innocent, love can be playful, yeah. Love isn't always dangerous. It is safe for you to love. Ingat ya, ingat itu, ini afirmasi kamu ya. Dan ingat untuk berdoa. Oke. Ini kartu sisa-sisaan yang keluar tadi. Kalau dari sini energi yang aku dapat, kamu tuh banyak banget passion loh.
grup 3 ya. Yang tadi aku bilang, kamu tuh karena saking passionate banget jadi orang, kamu jadi agak takut gitu loh sama passion kamu kadang, sama fire kamu kadang gitu loh. Kayak kamu ngerasa kamu belum siap, tapi kok gue punya perasaan ini semua, ini ngeselin banget gitu loh. Jadi, dan kamu tuh bawaannya pingin langsung aja gitu loh, kamu pingin langsung aja ngelakuin apa yang kamu mau lakuin, tapi kok banyak banget hambatannya, kok gue tiba-tiba jadi insecure banget, jadi mikir 2 kali, jadi punya pemikiran ini semua, kok gue tiba-tiba ngerasa worthless gitu. Kayak gitu deh. Tapi yang kamu harus ingat adalah loosen up, okay? Loosen up, group 3. You take a rest, take an actual rest, don't think about things too much. Aku ngerasa kamu ini group overthinker ya. Siapapun yang milih grup ini, I wanna hug you, come, let's hug, let's embrace. You need a break. Kasian kamu sebenarnya ini. Dan you'll find someone kok. Don't worry about it too. You are lovable. You exist to love too. You deserve to love. You deserve to have another someone in your life yang bakal sayang sama kamu juga. It is safe for you to love, okay? Okay? Okay, group 3. That's it for your reading. Thank you so much for letting me read you. Like video ini kalau kamu resonate, komen juga kalau kamu resonate ya. And yeah, I'll see you again soon. Have a good day or a good night. Dadah.